Halo Hirzan, Halo, oke selamat malam. selamat malam. Oke, how are you today Hirzan? Baik, Baik ya, oke. Aku langsung aja tanpa basa-basi, sudah siap? sudah. Oke, aku mau info dulu kalau hari ini nanti materinya lumayan mostly bikin boring ya, jadi jangan ngantuk ya. Apalagi ini jam-jam rawan ya, jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, Hmm, oke. Project yang terakhir kemarin sudah selesai ya kan, Arkanoidnya? sudah. Oke, sudah dan kemarin juga sudah bikin slide presentasi ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan bahas workshop. Workshop tentang apa sih? Ini, developer skills, kemampuan pengembang. Pengembang di sini dalam artian software. Nah, oke. You guys did a great job on the game ya. Kemarin Hirzan sudah bikin game dengan sukses. Nah, we have come a long way and mastered a lot of Python tools. In the next module, you'll focus on implementing various project. Ya, jadi uh, kita sudah uh, bahas berbagai hal tentang Python, ya sudah mulai bikin game kayak gitu ya, sudah bikin project yang amazing. Nah, di next module kita akan fokus untuk menerapkan various project. Nah, tapi sebelum kita start demo uh, apa sih namanya project yang baru technical skills. Nah, ini kita kasih saran untuk take part in an interesting event. Ya, maksudnya seperti apa? Ini tentang workshop. Event yang didesain untuk menyiapkan ya partisipan dengan relevant knowledge ya that they can put into practice immediately. Its format usually includes practical lessons, group work, discussion, and other interactive teaching methods like this. Ya, seperti ini. Seperti Programmers Love Hackathons, Meetups, and Workshop. Because it is good change ya, peluang yang bagus untuk update pengetahuan dan ketemu sama orang-orang baru. Itu workshop. Nah, ya ini ada meetup, ada hackathon. Kalau meetup namanya aja dari meet ya. Meet itu berarti ketemu. Nah, ketemu sama orang-orang. Kalau hackathon, tahu hackathon itu apa? Enggak. Nah, hackathon ini ada dikatakan di sini intense, kompetitif, event ya. Jadi dia cuma kompetisi ya, di mana partisipansnya itu kerjasama atau sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah ini ya, berbagai masalah tentang coding gitu. Nah, oke. Hari ini kita akan fokus ke soft skill yang dimiliki oleh seorang developer ya, developing soft skill. Jadi ini bisa mungkin kejutan, but even talented programmers might not always success if their soft skill are poorly developed ya. Jadi kalau nggak diasah, ya jangan harap bisa sukses seperti itu. Nah, it's important to develop your skill, soft skill ya. Jadi karena sebenarnya teknologi semakin kesini semakin berkembang pesat, jadi jangan sampai ketinggalan eh, info ya, maksudnya jangan gaptek gitu sarannya ya. To get to reach great heights, you in any field you need to be able to communicate with people ya. Coba komunikasi dengan orang-orang, present yourself and your product, kerja tim dan sebagainya. Nah ini eh, target kita hari ini, lesson kita hari ini itu nanti di first part ya, di bagian pertama kita akan belajar developer skills dan consider how they can be applied in different situation ya, penerapan di eh, situasi yang berbeda. Nah, di bagian kedua kita nanti akan discuss rencana untuk apa ya, hackathon ya, di hackathon membangun eh, manajemen skill, time management skills. Oke, kita mulai untuk yang pertama developer skills. Nah, nih, sebenarnya skills itu dibagi jadi dua, ya. Hard skill sama soft skills. Tahu bedanya nggak?
Kalau hard skill tuh susah, soft skill tuh gampang. Tahu dari mana kalau hard skill gampang, soft skill mudah? Dari tulisannya. Oke, hard berarti keras gitu, soft berarti lembut kayak gitu. Oke deh, kalau gitu kasih contoh. Hard skill itu seperti apa, soft skill itu seperti apa? Eh, nggak tahu sih. Tahu tapi tahu skills kan? Apa? Tahu skills deh, skills. Tahu. Apa itu? Ya kayak apa ya dibilangnya? Kemampuan lah. Oke, kemampuan. Kalau aku tanya nih, Hizen kemampuannya apa? Skillsnya apa? Eh olahraga, akademik, Olahraga. Terus, akademik juga kali. akademiknya apa? Olahraganya apa? Oke, tadi aku belum tanya. Olahraganya apa? Olahraga kayak bola, voli, Bola, voli. renang, Oke, terus untuk soft skillnya? Non, apa tadi? Akademik ya? Apa ya. akademiknya? Akademiknya IPA, MTK. IPA, MTK, jago matematika nih. Oh iya. Oke, nah, apakah sebenarnya skills itu harus related dengan coding? Nih, are hard skill always related to programming? Apakah harus tentang programming? Bisa? Skills itu? Enggak. Enggak kan, ya. Jadi ada bidang yang lain, yang melulu tentang coding. Nah, jadi hard skill itu apa sih? Specific skills, ya, kemampuan spesifik yang bisa diukur. And then, and are related to the performance to specific task in professional field. Itu bisa berupa kayak prinsip belajar yang terukur, ya. Misalnya kayak kita belajar ada ujiannya dinilai, nah itu seperti hard skill. Ada kayak pengukurannya. Nah, kalau soft skill nih, ini dia informal, personal, nah, social skills that contribute to successful interaction with other. Ya, jadi misalnya kayak kemampuan jualan, nah, kemampuan ngomong sama orang-orang, kayak gitu. Itu kan nggak kerukur ya, nggak bisa diukur. Nah, itu kita sebutnya soft skills. Nah, ini ada contohnya. Hard skill itu yang bisa diukur, kayak misalnya Python ya. Belajar Python bisa GitHub, Photoshop, ya kayak tadi eh, yang ada ujian-ujiannya ya bisa diukur. Nah, kalau soft skill, nah, kreativitas, kerjasama, komunikasi, problem solving, inisiatif. Nah, oke. Nah, di sini ada di underline di bagian example problem solving. Apa sih itu problem solving? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Nah, proses and set of skill used to identify and resolve difficult situation ya, masalah yang susah. Nah, oke, beberapa contoh soft skill ada komunikasi, ada time management, ada public speaking skill, adaptability ya, kemampuan adaptasi penyesuaian dengan lingkungan eh, kerja atau di lingkungan sekolah. Leadership, eh, memimpin ya, ability to guide ya. Jadi kayak pengatur, tour guide kayak gitulah ya. Inspire, menginspirasi, ya memotivasi anak buahnya kayak gitu. Nah, empati, tahu empati ya? Tahu. Seperti apa itu empati? Ini seperti itulah gitu. Buat mengerti orang gitu atau apa gitu. Oh ya, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, empati. Kayak gampangnya kayak seperti peka. Nah, terus ini organisasi skill, ability to effectively plan, terus merencanakan tugas, structure, kerja. Nah, ini contoh hard skill, kemampuan Python, terus kemampuan pakai Python libraries. Nah, misalnya pakai math atau random, itu ditulis di situ. Basic matematik, ya, matematika dasar. Digital literacy, ya, literacy. Jadi kayak gimana cara pakai komputer,
gimana buka Word ya, kemampuan IT basics itu maksudnya ke digital literasi. Nah, yang terakhir ini ada basic of otomatisasi. Nah, memahami prinsip dari algoritma kayak gitu. Nah, to assess one's soft skill, the following may be arranged ya. Untuk soft skill kita bisa pakai cara group interview buat penilaian ya. Atau bisa pakai studi kasus. Nah, okay, let's consider a possible case study. Nah, ini ada there are no universal correct answer to case studies ya. Jadi nggak ada jawaban yang apa sih namanya universal, artinya jawabannya sama. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. However, your answer will reflect your style of thinking and ability to solve the problem. Nah, ini coba dibahas, bisa diartikan, Hirzan? Artikan sendiri. Intinya apa? Sebentar. Oh, jadi saya sama teman-teman saya tuh ada project kuliah. Eh, terus eh, kita ngebuat deadline-nya lah. Setelah itu beberapa minggu kemudian cuman saya yang ngerjain projectnya. Yang teman-teman saya sibuk sama pekerjaannya masing-masing. Sama acara lain lah. Terus eh, apa aksi saya gara-gara teman saya nggak pada bantuin gitu. Oke, sudah? Sudah. Oke, terus itu yang terakhir. What are your actions kalau seperti itu? Apa aksi Hirzan kalau kejadian? eh nggak tahu sih. Misalnya ada tugas PR sekolah nih. Ini kita ngomongin yang general aja tugas sekolah. Ada PR ya. Terus apa nih? PR-nya kerja kelompok tapi malah Hirzan kerjain sendiri. Nah, intinya apa yang akan dilakukan Hirzan? Misalnya kejadian Eh, seperti itu. Sebentar. Kenapa? Paling ngasih tugasnya ke gurunya terus minta nilai sendiri itu, yang lain nggak usah dinilai soalnya nggak bantuin. Oh gitu. Oke deh, boleh ya. Semua orang punya jawabannya masing-masing. Nah, ini ada contoh beberapa solusi. Yang pertama, intinya apa? Eh, eh, Intinya gitu. Gimana gitu, gimana? Sebentar. Oh, yang pertama tuh bicara ke teman-teman kamu dan eh, tanya ke mereka kenapa nggak, istilahnya nggak ngebantuin lah. Hmm, Terus yang kedua tuh ngetampilin proyeknya di meja atau enggak di online, terus ngebuat status yang berpartisipasi dalam ngerjainnya. mana ada kata-kata status? Itu status. Di baris apa? Di poin keberapa? Bah, Di poin keberapa? Satu, dua, tiga. dua. Oke, everyone to see and makes the entire process more transparent. Oke. Nah,
Conclusion, there are two categories of skills. Nah, jadi intinya soft skill itu tentang apa? Tentang yang informal, terus personal, sama skill logika. Itu masuknya ke soft skill. Nah, tapi kalau hard skill itu spesifik bisa diukur. Nah, oke. Both categories of skill are necessary for a developer, as the combination of them is a key factor for successful and productive work on the project. Oke, kita mulai bahas. Jadi, eh, apa ini? You will be given a situation to consider. You need to ini. Kita harus menganalisa, terus kasih contoh solusi. Yang kedua, figure out what skills ya, baik soft maupun hard, yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Oke. Ini ada contoh situasi ke satu. Nah, intinya apa ini? What will you choose? Will you hide your lack of knowledge and try to figure it out in the process, or you uh, will you decline the to participants? Nah, itu sama ini. What skills will you need to solve this situation? Kira-kira jawabannya gimana, Zen? Hmm. Ini ada contoh study case-nya. Ya, recruiting for a team to participate ya kayak gitu. Itulah pokoknya. Itu tuh gimana? eh Paling sih terus eh tuh pilihannya satu sama dua ya atau Maksudnya satu tiga? dua. Hah? Maksudnya satu dua apa? Itu yang what will you choose? Oh, ini option mau pilih yang decline to participate or ini figure apa ini? Figure apa ya? You will hide your lack of knowledge and try to figure it. Sebenarnya bebas sih. Mau di figure apanya kayak gitu. Out Paling in the yang process. Hmm, pertama apa yang prosesnya? apa? Proses di proses ini apa sih? Proses kerjanya. Hah? Proses kerjanya Proses kerjanya maksudnya? ini. What will you choose? You will hide your lack of knowledge and try to figure it out in the process, or you will decline to participate. Jadi apa ya? Mau ngikut atau enggak? Atau gimana? Kalau Paling misalnya Izan di situasi ini, paling ngikut sih. ngikut. Nah, kalau kemampuan apa sih yang dibutuhkan di sini? eh Kemampuan tuh enggak. eh eh, 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 oh paling ini eh skillnya tuh tahu basicnya mekanik.
Mekanik apa ini? Mechanic of Inheritance and Encapsulation. Oke ya, jadi seenggaknya tahu skills gimana cara coding object oriented programming. Di dalamnya ada kayak inheritance, encapsulation, terus konstruktor, dan sejenisnya kayak gitu. Oke, coba kita lanjut. Nah, a piece of advice in such a situation, the best solution would be not to decline to participate in the hackathon, ya. Jadi, solusi terbaik kita nggak jangan nolak untuk berpartisipasi di hackathon, but to approach the team and explain your great desire and interest in the event. Jadi, kayak ngejelasin ke tim, ya, the great desire and interest in the event. Jelasin apa yang kamu kerjakan, yang akan kamu kerjakan, terus figure it out the topics during the hackathon. Tentu saja keputusan akan eh, diambil oleh tim. Nah, tapi Rizan bisa yakin kalau Rizan udah ngelakuin yang terbaik, berpartisipasi di hackathon dan demonstrasikan kemampuan Rizan seperti itu. Nah, ini soft skill-nya ada komunikasi, terus adaptasi, courage, pemecahan masalah. Nah, aku sebut satu aja. Jadi misalnya ini komunikasi berarti dengan masalah seperti itu kita bisa komunikasi dengan jelas ya, terbuka untuk membahas situasinya, sekaligus rencana action. Nah, kalau udah tahu kayak gini mau ngapain kayak gitu ya. Oke, nah lanjut di situasi kedua. Coba dibaca dulu. Terus apa sih yang akan Nizam lakuin? Refuse or decide to attempt him into the team. Apakah mau menolak atau tetap di tim? Terus skill apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Coba. Paling sih eh, hmm, paling sih accept sih, Apa? accept Diterima ya? Kenapa ya. seperti itu? eh Cuman sebelum di accept kayak ngobrol dulu nanti kan itu kan kayak eventnya kan berarti ada kisaran beberapa waktu kan. Hmm. Nah di waktu-waktu sebelum eventnya mulai itu kayak belajar dulu basic-basicnya, Oke, nah gitu juga bisa. belajarin Ada lagi? dulu. Terus ya gitulah paling ngajak apa sih, ngajak belajar gitu, ngajarin Oke. basic-basicnya. Nah, oke, jadi ini potongan saran. Nah, di situasi seperti ini tadi, eh, reasonable solution would be to conduct a brief interview with the potential participant to find out how he can be useful to the team. Jadi perlu didiskusikan dengan atasan, ya, interview kayak gitu. Ask him questions to clarify what the what he can contribute to the work and discuss technical issue. Nah, dan seterusnya related to the hackathon. Ya, intinya bisa kasih saran kayak gitu. Ya, aku lanjut lagi. Nah, di sini skills yang kita butuhkan ini ada apa aja untuk terkait masalah yang tadi? Komunikasi, empati, leadership. Hard skillnya technical skill, project management. Oke.
Ini ada contoh situasi ketiga. Kira-kira ini apa sih? eh since you are familiar with all the details of the project's implementation. Nah, ini aku kurang begitu paham nih. Maksudnya seperti apa? Nah, what skills will you need to solve the situation? Nah, coba masalahnya ini ada apa sih, Hizan? Nah, kamu ngebuat portofolio dari sebuah project, tapi kamu lupa buat mention beberapa yang sudah selesai dengan kolaborasi sama teman-teman kuliah yang lain. Oke, itu aja. Itu masalahnya kayaknya. Oke, eh, skills yang kita butuhkan apa nih sih di sini? Hmm, Skills yang kita nah, butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemampuan apa? kemampuan berarti ini kan kayak kesalahpahaman gitu. Mm-mm. Paling sih skillnya kayak komunikasi paling. Oke, coba kita. Ada lagi? Ada itu aja dulu. Oke. In this situation, we recommend that you honestly share the information that some projects we completed in collaboration with your colleagues. Nah, oke. Ini eh, tidak apa sih? Tidak akan hanya didemonstrasikan ke kemampuan kerja dalam tim, tapi will also emphasize and your open and honestly in your relationship with the mentor. Ini lebih baik kalau kita beritahu mentor tentang detail what role you play, ya, apa yang kita mainkan di sebuah tim. Nah, oke. Nah, kemudian ini this information will help your mentor understand your experience, pengalaman untuk apa? Tumbuh. Oke. Nah, di sini ada soft skill dan hard skill yang kita butuhkan apa aja, Irzan? Introspeksi, terus kejujuran, kerjasama tim, terus hard skillnya project activity, terus programming. Ya, programming. Oke. Ini ada lagi situasi keempat. Coba. Wah, saat kamu sedang mengerjakan project sendiri, project se project apa ya sebutnya? Individu lah. Hmm. Kamu tidak sengaja nge-delete semua kodenya. Apa start rewriting the code again. Terus, what are you going to do? Apa yang akan Irzan lakukan kalau seperti itu? Start rewriting the code again. Terus kodenya lagi. Ya, Oke. Nah, skill yang kita butuhkan apa di sini? yang dibutuhinnya itu eh,
Tentang ini programming. Oke, sama Itu berarti ya. kode tuh kode ini kan, Mana, kayak mana, kode mana. program. Ya, kode program. Ya sudah. Udah, tadi dulu. Nah, oke. Ini piece of advice nih ya. Kita direkomendasikan untuk menghubungi college with the request to share their wow. Jadi kita harus share kemampuan apa sih? Murid-murid sudah sampai mana seperti itu. Nah, Apa? murid-murid seperti apa gitu skillsnya. Ya, oke. Nah, this can save you a lot time and speed up the recovery of your project. Jadi ini bisa kayak efisiensi. Ya, discussing the project with your colleagues. Ya, tetap diskusi aja sebenarnya. Nah, ini skills yang kita butuhkan, soft skill. Komunikasi, iya. Argumen, ya. Apa, prepare data yang kuat, ya. Buat adu data kayak gitu juga bisa. Planning, perencanaan, ya. Kita harus merencanakan itu. Situasi kelima gimana nih? Eh, Kalau ini sih, hmm, paling sih suruh dia buat ngerjain lagi proyeknya. Cuman kalau pas deadline-nya udah mau nyampe terus dia belum selesai, paling ngasih. Cuman syaratnya ngasihnya itu kan ngebagi apa yang udah project saya ngelakuin tuh. Cuman bilangnya kayak pokoknya nanti dia ngasih taunya itu bukan dia yang ngerjain gitu. Oke deh. Oke. Ini a piece of advice, jadi potongan kecil dari saran. Nah, and it's up to you to decide whether or not to share it. Ya, apakah mau di-share atau enggak? Kembali lagi, ya. However, we recommend that you share your results with your colleagues to work more productively. Ya, jadi baiknya emang di-share gitu. In the programming community, it's necessary to share basic solution to contribute to the industry development kayak gitu. Nah, ini situasi kelima, eh, solve the question, ada komunikasi, ada conflict resolution, terus kolaborasi. Dan yang terakhir ini empati. Jadi eh, ya empati kayak gitu. Oke, sudah sangat lama sekali tadi aku jelasin tentang teorinya dan emang bikin boring ya. Oke, sebelum kita mulai nih, Hizan, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Ya, jadi nanti di section pertama itu isinya full soal teori semua, gitu ya. Nanti kalau sudah, kita akan bahas ini preparing for hackathons, persiapan buat hackathon. Oke, yuk saya screen aja. Bentar.
Oke, sip. Hmm. Ini nomor dua tuh, bentar. Nah, ini hard skill kan ngambilnya. Ini analyze the job posting for Python intern and highlight it. Hard skill. Ini preferred skill tuh maksudnya. Ini jawabannya ada tiga ya nanti. Gimana? Preferred skill. Kebutuhan kalau prefer. Jadi lebih lebih diutamakan. Oh, Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi lebih bagus kalau ada gitu maksudnya. soft skill. Nanti kalau testing sama debugging teko tuh hard skill bukan? Itu berarti ya hard skill. Eh, Kalau instalannya program tuh berarti programming ya? Install. Bentar. Itu cuma install ya berarti. Install itu berarti Ini lihat deh. nggak lebih ke teknikal kalau gitu. Lebih ke technical literacy. Kan cuma install ya, bukan ngoding. Technical Ini literacy. kreatif dong. Kreatif. Hmm? Ini Teknik- kreatif. Technical bawahnya. Ini. Mm-mm.
Kalau asing roles tuh apa? Assign roles kayak eh, nerapin si ini ke tim siapa kayak gitu, ke bagian apa. Kalau perform functional testing, Pre, kode testing ya. perform ya, perform. Perform itu berarti kode testing. Dah, Oke, sudah ya. Oke, sebentar. Oke, aku izin stop share, Vincent. Oke, nah, aku lanjut lagi. Boring nggak yang hari ini? lumayan. Lumayan ya, apalagi. Aku aja sambil ngantuk-ngantuk nih. Nah, yang di second second section nih tentang persiapan hackathons. Nah, oke, kita tadi udah ngerjain yang pertama ya, developing your hard and soft skills, yang mana akan di define, come in handy in future lesson ke depannya. Nah, selama next three lessons, nah, Fusion akan dibawa di hackathons ya. Jadi hackathons for team sama individu, tapi tetap aja di sini Hujan eh, apa sih namanya private ya, tetap aja jatuhnya individual. Nah, oke, hackathon tadi tentang apa kompetisi ya, kompetisi coding. Ya, oke, waktu is limited terbatas. One of the key feature of hackathons is a strict time limit ya, batasan waktu ya. Hackathon usually lasts from several hours to several days ya. Bisa beberapa jam atau bahkan sampai berhari-hari gitu. Ya. Oke, practical training. Ini disediakan peluang untuk eh, meningkatkan gains hands-on experience ya, latihan. Baik menyelesaikan masalah real kayak gitu. Ini demonstrasi idea hackathons, presentation of projects ya. Oke. Nah, ini topik yang beragam. Nah, jadi hackathon sebenarnya dia topiknya beragam, tapi ujung-ujungnya memang coding, tapi kan coding dipakai di berbagai hal, benar. Nah, from technical challenge related to programming and development to social, medical, kesehatan, atau isu yang isu lingkungan boleh lah. Nah, let's look at the technical aspect of running a team hackathon di platform kita. Nah, jadi di if hackathon rules state that the application should be developed. Nah, kemudian nanti muridnya menulis ya, tiap siswa menulis portion of the code at the design level of the platform. Kasih komentar eh, di awal kode. Kode ini dibikin oleh siapa kayak gitu. Nah, terus dipublikasikan di my class section. Nah, akan ada tuh di platform ya. Where other team members can copy it. The student finds the code for remaining modules in the my class section. Nah, oke. Tapi yang paling penting adalah tentang time management ya. Kompetisi coding itu kita fokusnya ke time management. Ini eh, me- mengizinkan ya, the skills allows you to efficiently allocate your time between different stage of work. Jadi time management sebenarnya bisa kita buat ngelatih kita ngatur waktu ya, efisiensi waktu. Jadi nggak lama-lama. Oke, nah kalibrasi. Nah, di sini disarankan untuk kita perform calibration exercise. Apa sih yang kita latih di sini? Time management skill ya, kemampuan time management waktu. Apa yang akan kita lakukan? Ini eh, kita akan menampilkan several slides dengan tugas yang beragam.
Nah, tugasnya Hirzan itu nanti untuk mengasumsikan dan kemudian menuliskan how long it will you take ya complete this task. Gimana cara ngerjain tugasnya. Nah, latihan kalau baca ini butuh pena sama kertas jadi manual atau bisa pakai HP seperti Notes. Nah, yang dibutuhkan itu estimasi berapa lama ini bisa selesai kayak gitu ya. Di-compare dengan waktu yang real. Jadi misalnya nanti di hackathon itu durasi untuk menyelesaikan soal ini adalah 1 menit. Nah, terus kita compare, kita selesainya berapa menit seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Eh, we should have to sell. Jadi estimasi waktu selesainya ada 1 jam 45 dan nanti real completion time-nya ada berapa. Misalnya real coding kita ada berapa lama gitu durasinya. Nah, oke, kemudian kita start untuk evaluasi tugas. Nah, kita bisa isi di cell estimate execution time ya. Kalau ada formnya ya, ini kita ngomongin fill in the cell estimate execution time gitu. Nah, how long will it take you to calculate how many fish swim to the right and how many to the left ya? Coba dihitung yang mana menghadap ke kiri, yang mana menghadap ke kanan. Oh, yang ke kiri tuh 9. Hmm. Yang kanan tuh nah 15. Pas 24 kalau gitu. Nah, kalau ini coba. Eh, kurang 137 sama tiga kali hmm, 500. Lagi sebentar. Oh, 5.183. Ngitungnya gimana? Hah? Ngitungnya gimana? Yang mana yang desain itu duluan? Oh iya, harusnya kali dulu. Betul. Bentar, hitung ulang berarti. Mm-mm. Ini kali 6. Nah, 80.
33. 33. Hmm. 137 kali 6 berapa? 37 kali 6, 822. 822. Berarti kan 980. 980 dikurangi 822 tambah 125. 283 tuh. Hmm? Benar? 283. 83. 283. Apanya? Hasilnya. Kan tambah dulu. 822 tambah 125 kurang Ini berarti kali dulu ya kan? 980. Ya, Nah, pengurangan sama penjumlahan ini kan dikatanya sama tuh. Nah, kalau sama berarti kita ngitungnya dari kiri gitu. Jadi 980 kita kurangi dulu baru tambah 125. Ketemulah angka 283 gitu, Zen, ya. Oke. How long ini ya contoh aja deh ya. Kayak how long will it take you to write the word testing 15 times 15 kali di notebook ya atau nulis di HP. Butuh waktu berapa lama seperti itu hackathonnya. Lagi ini how long will it take you to read the following length of text. Jadi ngitung berapa panjang karakter dari eh, paragraf ini. Nah, atau ini berapa lama sih perform aksi ini buka browser kemudian cari di mesin pencari musim hari ini ya terus cari text file informasi berapa banyak derajat hari ini di kota itu ya. Nah, oke sih. So far itu aja. Ini apalagi sama kayak tadi ya. Nah, oke. Nah, oke, jadi seperti itu hacketnya. Jadi dia kayak kompetisi coding bisa sampai berjam-jam atau bahkan sampai eh, 2 hari kayak gitu ada. Nah, ya tapi eh, second task kita akan skip dulu aja karena waktu kita udah habis ya. Kalau kita mau pakai nanti waktunya mepet banget tuh. Oke. Nah, jadi kita akhiri untuk lesson kita hari ini. Firdan, jadi aku izin stop share. Ya lumayan boring, boring ya hari ini ya. ya, Ya gak apa-apa lah ya. Eh, sebelum aku akhiri ini, ada yang mau tanyakan dulu gak Izan? nggak ada. Oke, gak ada ya, karena tadi full teori. Mungkin ya udah gitu ya. Oke, Izan, kalau kita aku izin pamit, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Terima kasih, kita ketemu lagi berarti hari besok ya. Ya, Besok besok nggak ada ya? Besok aku ada full. Berarti Sabtu-Sabtu. Sabtu oke. ya. Oke. Kalau kita aku izin pamit, terima kasih Izan. Sampai jumpa lusa ya. Nah, Bye. bye.